Sumber https://it.wikipedia.org/wiki-. Legenda siluman ular putih Bai Sichuan adalah legenda tentang seorang siluman ular putih bernama Bai Suzen yang jatuh cinta pada seorang pelajar bernama Susian. 1-2. Cerita ini memiliki banyak versi sehingga bisa berbeda dari satu dan lainnya. 2. Setelah bertemu di jembatan Duan pada saat hujan turun, Susian meminjamkan payungnya kepada Bai Suzen. 1-2. Keduanya jatuh cinta dan menikah. 1-2. Tak lama setelahnya pada saat festival Pechun, Bai Suzen tidak sengaja meminum arak yang membuatnya berubah kembali menjadi ular putih raksasa. 1-2. Bai Suzen berusaha keras menolong suaminya dengan mengambil herbal dari Gunung Kunlun tetapi dihalangi oleh seorang pendeta. Bagi penyuka serial drama Mandarin, khususnya generasi 90-an, tentu tidak asing dengan serial satu ini. Drama yang menceritakan siluman ular yang jatuh hati kepada manusia ini pernah menjadi tontonan favorit sekitaran tahun 1992. Ya, judulnya adalah The Legend of White Snake atau Legenda Ular Putih. Serial ini pernah menjadi tontonan wajib khususnya selesai salat Isya kala itu. Dibintangi oleh Angie Chiu, serial The Legend of White Snake kali pertama hadir di Taiwan pada 1992 dengan total 50 episode. Ceritanya sendiri sebenarnya mengadaptasi dari cerita rakyat Tiongkok. Legenda ular putih atau The Legend of White Snake termasuk ke dalam 4 cerita rakyat paling terkenal. Selain itu ada cerita lainnya seperti Legend of Meng Jiangnu, The Tale of Buffalo Bay and Weeping Maiden, dan The Story of Liang Sanbo and Zhu Yingtai. Serial drama ini sendiri bercerita mengenai sosok ular putih bernama Pai Su Chen dan juga adiknya yang bernama Xiao Qing. Saat itu keduanya sedang berada dalam sebuah misi khusus mencari pil dewa untuk keabadian. Ternyata hidup sebagai seekor ular sering membuat Pai Su Chen sering berada dalam situasi berbahaya. Bahkan pernah dirinya hampir mati di tangan seorang pemburu. Beruntung, ada seseorang yang membantu menyelamatkannya. Karena berniat ingin membantu, Pai Su Chen kemudian mencari identitas dan keberadaan pemuda yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Hingga tiba suatu masa, di mana dia kemudian menemukan pemuda yang dicari. Pemuda itu bernama Susian. Pertemuan keduanya pun ternyata berada di luar kendali. Ketika ingin membalas jasa kebaikan Susian, Pai Su Chen justru jatuh cinta dengannya. Susian yang tidak mengetahui sosok asli Pai Su Chen juga memiliki perasaan yang sama. Tidak lama, keduanya pun akhirnya menikah. Mereka menjalani kehidupan manusia normal lainnya. Susian yang merupakan seorang tabib kemudian membuka toko obat. Dibantu istrinya, toko obat Susian menjadi terkenal karena hasil racikan obatnya yang mujarab. Tadinya, di balik ramuan yang ampuh itu ada kekuatan Pai Su Chen yang digunakan. Dagangan mereka pun laris manis dan tidak pernah sepi pembeli. Hingga akhirnya seorang biksu bernama Fahai datang dan mencium kedok asli Pai Su Chen sesungguhnya. Sang biksu dengan niat ingin menyelamatkan Susian memberitahu dirinya tentang siapa Pai Su Chen sebenarnya. Dari sinilah konflik mulai berkembang. Hingga akhirnya Pai Su Chen ditahan di pagoda Lei Feng oleh sang biksu. Sebelum ditahan, Pai Su Chen dan Susian telah memiliki anak bernama Su Mengjiao. Hingga kemudian Pai Su Chen dibebaskan dari kurungan pagoda. Dia kembali berkumpul bersama Susian dan anaknya. Dengan sejarah Islam di Jawa. Versi lain menyebut, Sunan Kalijaga wafat karena sakit kepala. Menurut naskah Mertasina, di hari tuanya Sunan Kalijaga tinggal di Istana Kesultanan Cirebon. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Ia ditemani dua punakawan setianya, Ki Memek dan Ki Cengal. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Ki Memek dan Ki Cengal lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan sang sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja. Ada pula yang menceritakan Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa yang sangat toleran dan penuh kasih.
Pewaris ilmu laduni cenderung tidak merasa mempunyai kemampuan ataupun kelebihan tersebut. 7. Menjaga dari dosa. Pewaris ilmu laduni selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan orang yang bersih hatinya. Kebersihan hatinya dapat dilihat dari pola hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Pribadinya tenang menjalani kehidupan dan juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah. Tidak emosi atau egois namun solutif dan penuh kasih sayang. 8. Tidak materialistis, memiliki aura wajah yang bersih dan teduh. Dengan kedekatan diri kepada Tuhan dan segala keikhlasan hati yang dimilikinya, otomatis akan berpengaruh pada orang, terutama pada wajahnya, yang alam semesta dan memprediksi hasilnya. Kekuatan untuk mengikuti hati nuraninya cenderung lebih kuat daripada mengikuti akal pikirnya.